Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami boleh beribadah, ini merupakan suatu anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hati, jiwa, dan pikiran kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu akan menjadi pedoman di dalam hidup kami. Firman-Mu akan mengingatkan kami. Firman-Mu adalah penghibur kami dan penguat kami Tuhan. Karena itu Tuhan, pada sore hari ini kami mohon dengan kerendahan hati Kau berbicara melalui hamba-Mu, Kau urapi Tuhan mulut dan bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saya permisi untuk buka masker itu, karena nggak bisa nafas. Sekali lagi shalom ibu-ibu. Selamat sore. Apa kabar? Luar biasa. Ya, luar biasa. Apapun keadaan kita, puji Tuhan. Apapun keadaan kita pada sore hari ini, kita selalu mengatakan luar biasa. Ya ibu-ibu, pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari kehidupan seorang ibu di dalam tokoh firman Tuhan. Ya, saya senang sekali kalau membawakan firman itu kita melihat tokoh seorang ibu di dalam firman Tuhan, karena saya percaya bahwa tokoh yang ada tertulis di dalam firman Tuhan itu pasti membawa berkat di dalam kehidupan kita. Amin ibu-ibu. Ya. Nah ibu-ibu, kalau kita di dalam kehidupan kita ya sehari-hari, rasanya sangat mudah sekali kalau kita itu menemukan peristiwa-peristiwa di mana kita itu merasa tertekan, susah, banyak persoalan ya, kita bergumul karena ada beban yang berat yang menghimpit di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru, ya ibu-ibu ya, panas tanpa hujan. Ya, karena apa? Karena supaya kita selalu percaya atau berharap kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu, seringkali ketika kita menghadapi suatu masalah atau apalagi beban yang sangat berat, karena kita tidak mengandalkan Tuhan, makanya seringkali ibu-ibu tuh sukanya curhat ya, ibu-ibu ya. Biasanya yang dicurhatkan itu pasti apa yang sedang menjadi persoalannya ya. Wah anakku, wah suamiku, wah pekerjaanku ya. Betul ibu-ibu? Ya, kalau kita curhat dengan soulmate kita ya, dengan bestie kita ya, itu pasti apa yang menjadi beban di dalam hidup kita. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar seperti yang saya katakan tadi dari kehidupan seorang ibu yang tertulis di dalam firman Tuhan. Karena ibu ini mengalami suatu tekanan yang sangat-sangat luar biasa. Seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah semua jalan buntu. Ya ibu-ibu, kalau ada persoalan tentang anak kita, itu pokoknya nomor satu. Ya contoh misalnya anak kita sedang sakit saja, ya kita rasanya mending aku saja yang sakit, mending aku aja yang merasakan sakit daripada anakku. Betul ya ibu-ibu ya, seringkali begitu. Nah ibu ini sangat-sangat bingung sekali karena keadaan pada waktu itu.
Siapa ibu-ibu kira-kira? Yaitu Ibu Yokebed. Ya, memang Ibu Yokebed ini tidak sepopuler Ruth, Esther, ya. Bahkan di firman Tuhan dikatakan Ibu Ruth ini hanya disinggung secara sepintas saja. Tetapi kalau kita belajar, kita mempelajari, kita membaca kehidupan Yokebed ini adalah seorang ibu yang sangat-sangat luar biasa. Ya, mari kita baca di dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Ya, dari deretan 1 ya, Ibu Olga, Ibu Yarti, ya. Mari, ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ayat yang kedua. lalu mengandunglah dia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihat bahwa anak yang cantik, sembilannya Gabriel namanya. Ayat 3. Ayat 3 ya. Dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Dia menyala sebuah putri pandan dipasangkan dengan galas-galas dan bir. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah di tepi sungai Nil. Ayat yang keempat, tidak sampai ke belakang. Kakak membuang diri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ayat kelima, Ibu Bibit. Maka teman-teman putri untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu dipindahkan olehnya peti di tengah-tengah Sabra itu. Maka disuruhnya hambanya untuk mengambil. Ketika membuka akhirnya bayi itu adalah apa sehingga berkasih dan berkata tentulah ini bayi orang berani. Ayat ke-7, Ibu Olga ke belakang. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kukabulkan putri seorang yang menyusu dari mereka berani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu-ibu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Ibu-ibu, dalam cerita ini ya, di dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai 10, kita bisa melihat betapa gencarnya serangan musuh, yaitu dari bangsa Mesir, dari Firaun, ya, untuk membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan oleh wanita Ibrani. Ya, karena pada waktu itu Raja Firaunnya sudah ganti Raja Firaun yang lain yang sudah tidak mengenal bangsa Israel pada saat itu. Ya, bangsa Israel ditindas selain untuk bekerja paksa karena populasi pertambahan penduduk Ibrani itu sangat banyak sekali, sehingga Raja Firaun takut, ya, takut kalau nanti bangsa Ibrani atau bangsa Israel ini berbalik untuk yang menguasainya, sehingga diperintahkan bahwa setiap anak laki-laki harus dibunuh. Tadinya Raja Firaun ini menyuruh bidan-bidan yang menolong, tapi bidan ini tidak menuruti, ya, kalau kita baca ya, itu tidak nurutin, sehingga apa ya ini, sehingga dikeluarkan dekret atau perintah bahwa setiap anak
laki-laki yang dilahirkan dari perempuan Ibrani harus dibunuh. Nah, ketika itu ibu Yokebed ini sedang mengandung, walaupun harapannya aku kepingin anak perempuan aja dah, gitu ya. Padahal waktu itu kalau mau punya anak laki-laki itu sangat berharga sekali. Tapi karena ada dekret seperti ini, ibu Yokebed menginginkan perempuan, tapi Tuhan yang menentukannya, sehingga lahirlah seorang anak laki-laki yang dikatakan sangat elok rupanya. Kita bisa membayangkan kalau seandainya kita hidup pada zaman itu, tentu kita sangat galau sekali, susah, bingung, ya. Apalagi kalau sudah melihat, oh itu sudah dibunuh, itu sudah dibunuh, kita pasti ketakutan. Ya, tetapi Ibu Elizabeth ini adalah seorang ibu yang luar biasa. Di dalam kehidupannya kita bisa mempelajari. Ya, kalau tadi saya katakan bahwa kita tidak mungkin tidak mengalami suatu masalah. Kalau ibu-ibu sudah mengalami suatu pergumulan yang berat, ya, jangan khawatir, jangan bingung. Kita ada contoh di dalam firman Tuhan ini, yaitu kehidupan dari Ibu Elizabeth. Yaitu yang pertama, dia beriman pada Allah. Dia selalu beriman kepada Allah, apapun keadaannya. Saat itu kalau kita tadi yang kita bayangkan, pasti Ibu Yokebed ini bingung sekali. Lalu anaknya mau dibunuh, ya, anaknya mau dibunuh. Tetapi Ibu Yokebed ini beriman pada Allah. Ya, mari kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-23. Ini buktinya, ya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ini buktinya. Kalau saat itu Ibu Yokebed tidak mempunyai iman kepada Allah, kepada Tuhannya, pasti sudah menyerah. Tapi Ibu Yokebed ini adalah seorang ibu yang kuat. Dia yang selalu berharap, imannya selalu berharap kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau kita menghadapi suatu masalah, kita sudah lemah iman kita. Apalagi kalau kita sudah berdoa cukup lama, tetapi rasanya Tuhan tidak menjawab. Itu iman kita kadang-kadang bisa turun, ya, katanya ngelokro, ya, sehingga buat apa aku ikut Tuhan kalau keadaanku tidak berubah. Tetapi di sini Ibu Yokebed, dia menyembunyikan anaknya 3 bulan. Saya percaya selama 3 bulan itu penuh dengan pergumulan yang luar biasa. Keluarganya jadi tidak tenang. Mungkin setiap malam berdiskusi dengan suaminya. Dengan suaminya siapa, ibu-ibu? Suami dari Ibu Yokebed siapa? Amram. Ya, Amram. Ini adalah ayah ibu dari siapa, ibu? Dari Musa, ya. Nah, Ibu Yokebed ini bertekad, pokoknya anakku harus selamat, harus lolos dari tangan Firaun. Dia bertekad dengan imannya yang kuat, pasti luput dari pergumulan, karena dia selalu berharap kepada Tuhan. Walaupun dalam 3 bulan tadi, sebelum ada solusinya, sebelum ada jalan keluarnya, dia tetap percaya bahwa anak ini akan menjadi anak yang luar biasa. Anak ini akan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia tidak menyerah. Ibu Yokebed ini selalu imannya berharap kepada Tuhan. Dia tidak tanya ke temannya, dia tidak berdiskusi dengan temannya, mungkin dia hanya berdiskusi dengan suaminya, Pak Amram. Gimana ini, Pak?
gimana. Dan di dalam 3 bulan tadi tentunya Ibu Yokebed ini juga dengan susah payah untuk melindungi anaknya supaya tidak diketahui oleh panglima-panglima bangsa Mesir yang diperintahkan oleh Firaun untuk membunuh setiap anak laki-laki. Jadi mungkin kalau nangis, wek itu ditutup mulutnya, ya, disimpan di dalam kamar, mungkin ditaruh bawah ranjang mungkin ya, kalau sekarang ditutupin mungkin. Dan dia berpesan kepada kedua anaknya yang sebelumnya lahir ya, jangan cerita-cerita ya kalau kamu punya adik laki-laki. Jadi bagaimanapun caranya dia lakukan. Dan tentunya tetap imannya percaya kepada Tuhan. Nah ibu-ibu, kalau saat ini ibu-ibu sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, akankah ibu-ibu seperti Ibu Yokebed tetap iman ibu percaya kepada Tuhan? Kadang-kadang kalau kita dalam menghadapi masalah yang berat, mungkin sakit ya, itu yang kadang-kadang menggoncangkan iman kita. Karena sebanyak sekali penawaran-penawaran ya, kalau kita sedang sakit itu kadang-kadang berobat ke sana, berobat ke sini, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuh di sana ada orang pintar, ada apa? Dan kita berpikir, pokoknya kan sembuh, yang penting sembuh. Gitu ya ibu-ibu ya. Tapi saya percaya kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita tidak berharap kepada apapun juga selain kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus yang kita sembah. Nah, ibu-ibu, sewaktu saya membaca firman Tuhan ini, saya juga membayangkan ya, kok Ibu Yokebed ini punya ide yang begitu cemerlang ya. Mungkin di antara ibu-ibu bangsa Israel waktu itu yang mempunyai ide seperti ini, yaitu membuat keranjang. Kok hanya Ibu Yokebed? Kok ibu yang lain gak ada yang niru? Ya kan gak ada ceritanya diikuti oleh ibu-ibu yang lain gitu ya, atau ibu-ibu bangsa Ibrani, bangsa Israel sedang membuat kotak untuk menyimpan bayinya. Kan gak ada ya di mana, hanya dikatakan Ibu Yokebed saja. Kenapa? Ya tadi, karena dia imannya selalu percaya, berharap kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan akal budi. Ya, hikmat dan akal budi itu asalnya dari Tuhan. Diberikan hikmat. Oh iya ya, kenapa aku nggak membuat ini? Nah mungkin pada saat Ibu Yokebed ini membuat keranjang sudah diketahui oleh tetangga-tetangganya. Buat apa? Buat apa? Percuma. Ya mungkin ada yang mencela. Buat apa? Mungkin ada yang tahu untuk tempat anaknya, mungkin ya. Ada yang tahu. Buat apa? Dan Ibu Yokebed juga tidak berpikir bahwa kotak tadi kalau ditaruh di Sungai Nil bakal nanti mungkin bisa terbalik, dimakan buaya atau ular. Juga tidak berpikir. Dia tetap membuat sampai jadi. Nah ibu-ibu, kalau saat ini ibu-ibu juga mengalami suatu masalah dan ibu-ibu sudah diberikan hikmat Tuhan, dan mungkin itu hikmat Tuhan tidak masuk akal, pengertian dari Tuhan tidak masuk akal, dan mungkin ibu-ibu juga dicela oleh tetangga atau teman-teman, apakah ibu-ibu akan menyerah? Tidak ya ibu-ibu ya, kita harus punya iman percaya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, kalau itu dari Tuhan, kita harus tetap melakukannya. Kita pertahankan iman kita. Jangan kita terpengaruh. Mungkin dikatakan, buat apa? Buat itu. Mending kamu ke sana aja, kamu ke situ saja. Buat apa kamu susah-susah? Nah, ibu-ibu yang kedua, langkah yang diambil oleh Ibu Yokebed adalah tetap tenang dalam situasi yang sulit. Ya, kita
ini wanita yang diciptakan Tuhan untuk sebagai penolong suami, dan kita merupakan tonggak doa di dalam keluarga kita. Kalau kita tidak bisa tenang di dalam menghadapi masalah, semuanya akan runtuh. Tetapi Ibu Yokebed ini dia tenang, sehingga mungkin ya di saat-saat sebelum meletakkan bayi Musa ini di dalam sungai Nil, mungkin berdiskusi dengan suaminya, dengan Pak Aman. Gimana ini? Mungkin Pak Aman sudah pusing Mas, gak tahu dah gimana ini. Atau bahkan mungkin Pak Aman sudah menyerah. Tapi Ibu Yokebed ini tetap, dia tenang. Dia membuat keranjang tadi tenang. Dia tidak terpengaruh dengan situasi. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan dengan tinggal tenang itu timbullah kekuatan. Ya, Ibu. Di dalam Yesaya 30:15 dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kalau kita di dalam menghadapi suatu masalah, kita galau, kita bingung, kita lari ke sana kemari, kita akan menghadapi jalan buntu. Walaupun sebetulnya masih ada jalan, tetapi karena kita galau, bingung, pikiran kita kacau, tidak bisa tenang, jadi kita tidak bisa melihat jalan keluar itu. Tapi kalau Ibu tenang, nanti all is well, semuanya akan baik-baik saja. Kita tenang, apapun masalah ibu-ibu, apapun pergumulan ibu-ibu, kita harus tetap tenang. Kita adalah penopang doa, kita adalah penolong suami kita. Mungkin saat itu Pak Aman sudah putus asa, tetapi Ibu Yokebed ini ngotot. Dia percaya kepada Tuhan, dia diberi hikmat Tuhan, dia tidak mau menyerah, dia tetap tenang, tetap dikerjakan. Kalau kita tidak tenang, kalau mungkin saat itu Ibu Yokebed tidak tenang, mungkin keranjang itu nggak akan jadi. Ya kan, kalau kita coba ibu-ibu, kalau sedang galau aja atau hati sudah nggak enak, kerja apa aja kan nggak jadi ya, masak ya nggak enak, ya bikin apa ya nggak bisa, rasanya itu semua nggak jadi. Yang tadinya biasa masak saya enak itu jadinya kasinan mungkin, ya terus males, pengennya tidur apa males karena pikiran sedang kacau. Tapi kalau pikiran kita tenang, ya, kita mengerjakan apa-apa itu enak. Seperti Ibu Yokebed ini, di situasi antara mati dan hidup anaknya, tawanya, dia tetap tenang. Dia kerjakan seperti itu sampai jadi. Dan dengan hati yang mantap, dia letakkan bayi Musa tadi. Dia taruh, dia serahkan, maksudnya ditaruh di dalam sungai Nil. Dan dia perintahkan anaknya yang perempuan, yang sulung, untuk mengikutinya. Nah, inilah ibu-ibu, kita tidak bisa lepas dari suatu masalah, apalagi seorang ibu. Itu masalahnya banyak sekali, ya, dari yang ringan, yang sedang, yang berat, masalah anak, masalah ekonomi, masalah macam-macam, gonta-ganti, rasanya nggak selesai. Tetapi masalah Ibu Yokebed ini, saya rasa masalah yang paling berat. Mungkin ibu-ibu ada yang mengalami suatu ketika anak ibu sedang sakit, ya, sakit yang dikatakan agak gawat. Pasti ibu-ibu sudah bingung ya ibu-ibu ya bingung. Nih dokternya ditelepon, nih obat apa, sama bilang obat ini kasih bukan itu ya. Bingung, galau ya, karena menyangkut anak kita. Ya, saya pernah anak saya sakit tabel waktu itu umur 8 bulan ya. Nah, saya ini
ibu yang nggak baik. Ya saya akui saya seorang ibu nggak baik karena apa? Nggak tegaan. Ya. Untuk menjaga anak di rumah sakit itu nggak tega. Waktu itu justru yang menjaga susternya ya di rumah sakit itu. Saya nggak menuju rumah sakit karena saya melihat anak saya diikat. Itu saya nggak tega gitu. Ya, mending saya nggak lihat gitu loh. Ya. Tapi di dalam hati saya berdoa, Tuhan tolong anak saya. Tuhan saya nggak bisa tidur. Saya galau sekali, saya susah sekali. Tapi saya nggak berani nungguinnya. Saya nggak berani nungguin. Tahu rumah sakit di Opnam di Semarang yang nungguin susternya, ya. Saya di mana Pak Gunawan juga nggak peduli karena nanti saya ikut sakit sekalian ya. Jadi udah saya berdoa aja di rumah ya. Tapi saya punya keyakinan Tuhan pasti tolong anak saya ya. Puji Tuhan ya, semuanya baik-baik saja. All is well ya. Nah, yang ketiga ibu-ibu, yang ketiga, Ibu Yokebed ini adalah seorang ibu yang penuh kasih dan seorang ibu yang bijaksana. Buktinya apa? 3 orang anaknya, Miriam, Harun, dan Musa, itu menjadi orang yang berhasil. Dikatakan di firman Tuhan, anak dari Ibu Yokebed ini, Musa adalah nabi besar yang dipakai Tuhan. Ibu-ibu tahu ya tentunya ceritanya. Dia yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan menyampaikan hukum-hukum Tuhan. Dia seorang pemimpin yang luar biasa. Dan Harun adalah juru bicara Musa. Iman yang memimpin bangsa Israel dalam memuji dan menjalankan hukum-hukum Tuhan. Sedangkan Miriam adalah seorang nabi yang memimpin bangsa Israel untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Kalau sekarang ya seorang WL ya, orang WL. Ada yang seorang WL pengkhotbah ya, ada yang memimpin. 3 orang anak Ibu Yokebed ini semuanya melayani Tuhan, luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, 3 anaknya ini saling mengasihi. Kalau kita baca di dalam Keluaran ya, ketika Musa ditinggalkan oleh bangsa Israel, Harunlah yang menemaninya untuk menghadap Raja Firaun. Dan suatu ketika Musa ada masalah dengan Miriam, ya, sehingga Miriam dikatakan waktu itu kena sakit kusta. Musa tidak acuh, tidak cuek, justru dia minta bangsa Israel untuk berdoa selama 1 minggu dan menunggu Miriam sampai sini. Nah ibu-ibu, di dalam mendidik anak ya, itu merupakan tugas ibu. Walaupun ayah juga pegang peranan, tapi yang utama adalah ibu. Apakah anak-anak kita akan rukun? Apakah anak-anak kita akan baik-baik saja? Apakah anak-anak kita akan menjadi anak yang sukses, anak yang takut akan Tuhan? Itu ada di tangan ibu. Kita harus jadi ibu yang bijaksana, menjadi ibu yang penuh kasih. Terutama ibu-ibu yang mempunyai anak lebih daripada 1 ya. Itu kita betul-betul harus adil ibu-ibu. Banyak anak-anak yang kepahitan karena merasa apa? Merasa tidak disayang seperti saudaranya yang lain, merasa dinomorduakan. Ada anak-anak yang merasa kurang perhatian sehingga mencari perhatian. Mungkin nakal setengah mati itu karena mencari perhatian sebetulnya, mencari perhatian orang tuanya. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu, saya sangat prihatin sekali kalau anak-anak itu dididik oleh sosmed. Dari kecil pegangannya sudah HP, karena ibunya juga sibuk dengan HP. Supaya tidak diganggu, anaknya pegang HP ya sudah. Atau mungkin sekarang sekolahan juga menuntut anak-anak untuk pegang HP untuk belajar. Nah ini harus diawasi ibu-ibu, karena di situ banyak sekali hal-hal yang tidak layak atau belum layak dilihat oleh anak-anak kita. Kalau kita umbar-umbaran,
mau jadi apa anak kita? Mau jadi apa? Mungkin orang tua karena sibuknya, makanya banyak ya ibu-ibu justru anak orang yang kaya itu gak karu-karuan. Ya, karena kurang perhatian. Dan kita sebagai orang tua tidak bisa memberi contoh yang baik. Contohnya, jangan main HP, tapi ibu sehari-harinya pegang HP. Tentu dalam hati anak-anak, lah ibu sendiri pegang HP, mama aja pegang HP, ya kan? Kita larang untuk jangan nonton TV terus, tapi ibu-ibu juga nonton sinetron terus sampai lupa kasih makan anak, sampai lupa masak, udah kasih super mie aja. Banyak ibu-ibu, mungkin ibu-ibu di sini juga ada yang begitu. Bertobatlah ibu-ibu, ya bertobatlah. Kalau yang masih punya anak kecil-kecil, dan mungkin karena saking sayangnya, apa yang diminta anak itu diturunin. Belum waktunya pegang HP udah kasih HP, belum waktunya naik motor sudah dikasih naik motor, belum waktunya bisa setir mobil sudah dikasih setir mobil. Orang tua bangga kalau anaknya bisa naik motor, kecil-kecil sudah bawa motor, padahal SIM belum punya. Itu juga sebetulnya mencelakakan anak sendiri. Saya banyak melihat anak-anak kecil yang pasti belum boleh dapat SIM, tapi sudah dibiarkan orang tuanya untuk naik motor, boleh dibiarkan oleh orang tuanya untuk naik mobil. Banyak ya ibu-ibu ya, mungkin ada tetangga ibu atau mungkin ibu sendiri. Bertobatlah, hati-hati ibu-ibu zaman sekarang. Hati-hati, anak-anak sekarang pinter-pinter ibu. Oleh karena itu kita harus minta hikmat Tuhan. Bagaimana cara kita untuk mendidik anak-anak kita? Bagaimana? Itu penting untuk generasi-generasi penerus. Bagaimana anak-anak kita untuk bisa takut akan Tuhan? Sekarang ini sulit sekali. Zaman sekarang ini sulit sekali. Justru di tangan kita lah. Di tangan kita lah ini terletak masa depan anak kita. Anak kita akan menjadi baik atau enggak, itu di tangan kita. Kita harus menjadi contoh yang baik. Kita harus bisa. Tidak ada orang tua, apalagi seorang ibu, yang tidak mengasihi anaknya. Kadang-kadang orang mengatakan, wong tua ki golek duit yo dienggo anak. Ya ibu ya, wong tua ki golek duit yo dienggo anak. Tetapi kita harus bisa menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak sesuai dengan usia dia. Dulu anak saya sebelum umur 17 tahun itu udah boleh bikin SIM sama Pak Gunawan. Nah dia sekolah di Semarang. Pertama dibawain sepeda, lah ya temennya aja bawa motor, dia naik sepeda ya nggak mau. Naik sepeda malu, ya jalan kaki. Dia sekolah di Puri, ya dia jalan kaki. Kemudian saya begini, ayo Pak, yo mesake toh jalan kaki lumayan jauh loh. Nah ya, wong dikasih sepeda nggak mau. Akhirnya saya sebagai seorang ibu, gimana saya tuh merayu Pak Gunawan supaya dikasih motor, biar di kompleks situ saja gitu loh. Kalau nggak dikasih SIM kan nggak bisa keluar. Akhirnya boleh. Saya dipanggil gurunya. Waktu di Manapot, saya dipanggil gurunya. Dia bilang, ibu ini bagaimana? Ibu ini seperti melepaskan kepala, ganduli ekor, dibawai motor, kok nggak dibikinkan SIM? Saya bilang kan belum cukup umur. Lu kan bisa Bu, bayar. Lah ini papanya nggak mau. Ya tetap nggak mau. Saya sampai dipanggil wali kelasnya tetap nggak mau. Nggak. Begitu umur 17, dibikinkan di kantor polisi. Nggak boleh. Jadi
kita harus bisa membedakan kasih kita kepada anak kita yang benar. Dan kita harus bisa mendidik bagaimana dia nantinya bisa menjadi pelayan Tuhan. Dia bisa menghormati Tuhan, dia bisa menghormati orang tuanya. Banyak sekali saya melihat anak-anak setelah besar, mereka nggak bisa akur, ya, mereka nggak bisa saling menolong, mereka seperti orang lain, bahkan ada yang ribut, ya, itu sebetulnya kita orang tua itu yang pegang peran. Bagaimana? Kebetulan anak saya satu, saya tidak punya masalah seperti itu. Tetapi anak satu punya masalah sendiri. Ya, berapapun anak kita itu punya masalah masing-masing. Mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, kita punya masalah. Kita harus tahu bagaimana sifat anak kita. Ada anak yang bisa dikeras, ada anak yang enggak. Ada anak itu yang bisa menjebak orang tuanya supaya segala keinginannya itu dituruti. Makanya kita harus punya hikmat dari Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan bagaimana cara kita mendidik anak kita. Banyak sekarang anak-anak yang lebih pintar dari kita. Banyak sekali. Kita ditipu sampai nggak tahu. Dia seolah-olah belajar. Oh, anakku nggak pernah keluar rumah. Dia di dalam rumah, dia tekun belajar. Tetapi apa yang dibaca? Kalau kita tidak melihat apa yang dibaca anak kita, apa yang dipelajari anak kita, dia buka medsos yang nggak benar. Nah, itu kita sebagai orang tua pegang. Amin, Ibu-ibu.